Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Para hadirin, Bapak-bapak, Ibu, calon-calon duyufullah, tamu Allah yang kami hormati dan insya Allah dirahmati Allah. Demikian juga teman-teman dari PT Tiga Cahaya Utama yang sempat hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan aktivitas yang tidak lain adalah ibadah dengan sebaik-baiknya. Salat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk pagi ini dari khusus umroh. Umroh itu ikhtoh syakur, mulai dari ikhram, tawaf, sa'i dan syukur atau takhalul. Saya tampilkan materi kita, tuntunan ibadah umrah. Baik, mohon maaf para jamaah, materi kami ini terangkum dalam manasik haji, tapi untuk pagi ini kita ambil khusus yang umroh saja. Maka di situ kita kenal haji tamattu, umroh dulu, kemudian baru haji pelaksanaannya, itu seperti itu. Nah, umroh itu saya singkat untuk mudah mengingat, yaitu ikhtosakur, ikhram, tawaf, sa'i, dan syukur. Sebelumnya mari kita bersama bertalbiyah sambil kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan COVID-19 segera disirnakan, ditarik, disingkirkan oleh Allah. Kemudian di tahun 1442 Hijriah, para jamaah bisa berangkat ke Tanah Suci dengan aman, nyaman, dan insya Allah mabrur. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Ayo diikuti. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita perhatikan urutan ibadah umroh. Jadi Bapak Ibu, ketika nanti sudah berangkat dari Indonesia ke Tanah Suci, urut-urutan yang kita lakukan, yang pertama tentu niat ikhram. Niat ikhram untuk umroh. Ini dari mikot nanti, dan sebelumnya nanti disunahkan untuk mandi dulu. Setelah kita niat,
menuju ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah, kita laksanakan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali. Jadi setelah baik Allahumma umratan, kita berangkat ke Masjidil Haram. Kemudian sesampai di Masjidil Haram tentu kita baca doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian kita melihat Ka'bah juga kita berdoa. Buku doa boleh dibaca. Apakah menggunakan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam. Lalu kita menuju ke sudut Hajar Aswad untuk memulai tawaf. Jadi tawaf mengelilingi Ka'bah ini berangkatnya atau titik awalnya adalah di sudut Hajar Aswad. Jadi dalam hal ini Rasulullah memberikan 3 contoh untuk bisa diikuti oleh umatnya termasuk kita. Contoh pertama, Nabi ketika umrah pertama menuju ketika sampai di sudut Hajar Aswad, beliau mendekat, memegang dan mencium dengan mengucap Allahu Akbar atau Bismillah ya Allahu Akbar. Kemudian saat umrah kedua, Nabi mengendarai unta. Pelataran Ka'bah belum seperti sekarang yang granit, dulu masih pasir, jadi bisa dengan unta dibawa. Kemudian Nabi menjulurkan tongkatnya ke sudut Hajar Aswad dengan membaca Bismillah Allahu Akbar, lalu ujung tongkat itu dicium. Yang ketiga, umrah yang ketiga, Nabi cukup dengan isyarat tangan. Tangan diangkat menghadap ke Ka'bah, tangan kanan, Bismillah Allahu Akbar, tanpa dicium. Baru kemudian lanjut berjalan mengelilingi Ka'bah. Ka'bah berada di sebelah kiri badan kita. Ya, minimal bacaannya adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika kita sampai rukun Yamani, ini menjelang sampai di Hajar Aswad, maka kita boleh menyentuh rukun Yamani, kalau tidak langsung berdoa. Doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai di sudut Hajar Aswad, mengulang lagi dengan isyarat tangan diangkat, Bismillah Allahu Akbar, Subhanallah walhamdulillah dan seterusnya. Sampai 7 kali. Setelah selesai 7 kali, maka bapak-bapak dan ibu menuju makam Ibrahim atau belakang makam Ibrahim. Wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat. Kita di sana, di belakang makam Ibrahim, tentu sekarang ya agak menjauh supaya tidak ditabrak orang yang sedang melaksanakan tawaf. Kita sholat 2 rakaat. Sholat sunnah tawaf. Seperti biasa, hanya bacaannya setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama, bacaannya adalah Qul ya ayyuhal kafirun. Setelah Fatihah pada rakaat kedua, bacaannya adalah Qul huwallahu ahad. Itu yang kita lakukan nanti. Setelah selesai, ya nanti secara praktisnya di sana itu kita juga disunahkan untuk meminum air zam-zam. Jadi bapak-bapak di belakang kita nanti itu ada gelas-gelas air zam-zam. Kita ambil, kita menghadap Ka'bah ini dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka
ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an min kulli da'. Jadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa shifa'an min kulli da'. Diminum 3 tegukan. Jadi teguk pertama, kedua, sampai kemudian ketiga. Nah, baru setelah ini bersama-sama pemandu atau pembimbing, bapak-bapak diajak, bapak ibu diajak untuk menuju ke pesaen, tempat sa'i. Kemudian yang dituju adalah Bukit Sofa. Sa'i dari Sofa ke Marwah. Nah, kita naik ke Bukit Sofa, dan seterusnya kemudian sampai 7 kali ini setelah putaran terakhir berada di Bukit Marwah, maka kita tahallul. Kita menggunting rambut gantian nanti dengan teman-teman kita untuk sekedar beberapa helai, diupayakan yang ujungnya untuk kita potong sebagai tanda tahallul. Berarti umroh kita ini selesai. Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan runtutnya. Kalau ini adalah teori, mulai dari niat, tawaf, sholat sunnah, sa'i, kemudian tahallul. Sekarang bagaimana runtutnya secara jelas? Lanjut. Ikhram. Ya. Kita berikhram. Pengertian ikhram, yaitu memulai ibadah umroh, karena kita ini umroh, sebagaimana takbir dalam sholat. Yaitu ketika kita sampai di mikot dengan melafalkan niat labbaik Allahumma umratan. Lanjut. Memulai ikhram. Nah, ini contoh untuk bapak-bapak pakaian ikhram. Kalau ibu-ibu seperti itu, bapak-bapak seperti ini. Ikhram yang sempurna bagi bapak-bapak itu ini digunakan kembali. Ketika tawaf, maka bahu kanan terbuka seperti ini, Bapak. Ketika sholat, oke, mohon maaf, keklik. Ketika sholat seperti ini. Kalau ibu-ibu tetap sama. Jadi bahu kanan terbuka itu saat melaksanakan tawaf. Ketika sholat sudah tertutup. Demikian juga aktivitas lain. Hanya pada saat kita tawaf saja yang bahu kanan kita buka itu. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, mikot itu ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu batas waktu. Kalau umroh tidak ada batas waktu, tidak ada mikot zamani, sewaktu-waktu. Kalau nanti sudah dibuka tentunya. Jadi sewaktu-waktu. Tapi kalau haji itu ada mikot makani, mikot zamani, ada batas waktu. Gitu. Yang kedua adalah mikot makani, artinya menurut hadis Nabi ada 5 tempat untuk mikot tempat start kita, tempat kita memulai untuk memulai ikhram itu atau berniat ikhram. Lanjut. Masih ada lagi mikot ini, tapi insya Allah PT 3 Cahaya Utama tidak mengambil seperti ini. Nah itu. Jadi boleh di bandara King Abdul Aziz, boleh di dalam pesawat sebelum turun itu. Kira-kira 15 menit sebelum pesawat landing di bandara King Abdul Aziz, kita labbaik Allahumma umratan. Hal ini memang agak ribet karena kita mandinya ya di tanah air. Nah, kalau di bandara Jeddah boleh mandi di sana. Tapi nanti kalau yang lain yang diprogramkan oleh Cahaya Tour atau PT 3 Cahaya Utama, kita mandinya bisa di hotel saat kita di Madinah apabila kita
mengambil mikot di Zulkhulayfa atau Bir Ali. Lanjut. Gambarnya seperti ini petanya Bapak-bapak dan Ibu. Kita lihat. Nomor 1 yang paling atas itu apabila kita nanti sebelum ke Mekah, ke Madinah dulu, maka mikot kita adalah di Zulkhulayfa. Ini di Madinah. Kira-kira perjalanan 15 menit dari hotel kita rata-rata itu. 15 sampai 10 menit, 20 menit lah. Atau istilah lain adalah Bir Ali. Gitu. Kemudian yang kedua, Yukfa. Yukfa ini bagi jamaah yang berangkat dari Mesir. Kemudian yang ketiga, Yalamlam. Yalamlam. Ini mbah buyut kita dulu kalau ibadah haji naik kapal laut, maka mikotnya ngambil di Yalamlam. Sekarang kita menggunakan kalau tidak di Madinah ya di Jeddah. Yang keempat, Qarnun Manazil. Qarnun Manazil. Ini orang-orang yang berangkat dari arah Kuwait. Kemudian yang kelima, Datu Irkin. Datu Irkin orang-orang yang berangkat dari daerah Irak. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah, mikot-mikot itu. Adapun Jeddah yang kuning itu, di pantai itu juga boleh. Karena apa? Sudah mencapai 2 marhalah. Jadi 1 marhalah itu kurang lebih 42,8 km. Sedangkan Jeddah Mekah itu 90 km. Jadi sudah cukup untuk melaksanakan mikot dari Jeddah. Nah, itulah Bapak-bapak. Jadi tepatnya kita ini rata-rata kita nanti menggunakan di Madinah. Jadi di Zulkhulayfa atau Bir Ali. Atau mungkin program lain, yang penting kita semuanya sudah tahu. Kalau tahu kita nanti ngambil di dalam pesawat atau mungkin ngambil di Jeddah juga boleh untuk itu. Maka yang paling mudah adalah Madinah dulu sehingga kita ngambil mikot di Zulkhulayfa atau Bir Ali. Lanjut. Tata cara ikhram sekarang ini perlu diperhatikan Bapak-bapak dan Ibu. Cara mengajarkan ikhram. Ini. Jadi sebelum Bapak Ibu dibimbing, dipandu menuju mikot, maka yang dilakukan Bapak-bapak dan Ibu adalah pertama mandi sunnah ikhram. Mandi sunnah ikhram. Di mana ini? Katakanlah kita program turun di bandara di Madinah. Berarti kita mandi sunnah ikhram ini di hotel kita di Madinah. Gitu. Jadi seperti kami kemarin mengantarkan jamaah kemarin tahun 2020 Februari kemarin kami bersama-sama Milad TCU itu semua ngambil mikot di hotel di mandi sunnah ikhram itu di hotel masing-masing. Jadi kemudian setelah mandi sunnah ikhram memakai pakaian ikhram seperti gambar 4 tadi. Jadi bapak-bapak 2 lembar kain yang tidak berjahit. Untuk ibu-ibu sudah ada yang dipersiapkan, tinggal mengenakan saja. Itu resmi digunakan. Kemudian saat itu masih boleh kita memakai minyak rambut, bersisir yang rapi, pakai wangi-wangian yang dimiliki untuk di badan kita ini, masih boleh. Nah, setelah itu kita berangkat menuju ke mikot, ya, untuk mengambil mikot. Nah, sampai di Bir Ali atau Dzulkhulayfa, ini yang 4 itu mikot kita. Kita di sana sholat 2 rakaat di masjid Bir Ali. Kemudian kita masing-masing melafadzkan labbaik Allahumma umratan.
Nanti insya Allah di bis itu dicek kembali oleh pembimbing, oleh pemandu, dipastikan bahwa semua para jamaah itu sudah melafalkan niat umroh. Jadi diulang kembali di bis labbaik Allahumma umratan. Jadi tidak ada lagi yang kelewatan belum melafalkan umroh. Karena memang harus di situ dari mikotnya itu. Ini. Kemudian yang kelima berangkat ke Mekah. Ya, berangkat ke Mekah. Kalau sudah di Mekah berarti berangkat ke masjid, gitu loh. Masjidil Haram, berangkat dengan talbiyah terus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kita terus bertalbiyah secara bergantian di bus kita masing-masing. Dan saat inilah bapak-bapak dan ibu kita tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap larangan-larangan ihram. Kita perhatikan. Ya, lanjut. Larangan-larangan selama berihram. Ini, jadi setelah kita labbaik Allahumma umratan, maka 8 butir ini harus diperhatikan untuk jangan sampai dilanggar. 1, mencabut atau memotong rambut dengan sengaja. Ini sudah. Tadi setelah mandi sudah ditata sedemikian rupa, sekarang kita menahan diri untuk tidak mencabut atau memotong segala rambut yang ada pada diri kita ini. Yang kedua, tidak boleh mengenakan wangi-wangian, baik untuk badan ataupun untuk pakaian. Kecuali wangi-wangian yang dikenakan sebelum ihram tadi. Artinya aroma harum di badan kita yang kita oleskan setelah kita mandi dan sebelum berniat labbaik Allahumma umratan tadi, ini kan masih ada aroma, enggak apa-apa. Tidak ada bingung harus dibersihkan, enggak. Tapi saat ini kita sudah tidak boleh lagi mengoleskan atau nyemprotkan wangi-wangian ke badan maupun ke pakaian kita. Ini. Yang ketiga, kita tidak boleh rafas, tidak boleh fasik, tidak boleh berbantah-bantah, apalagi kemudian sampai bertengkar. Jadi itu. Rafas itu berbicara, kalau bahasa anak sekarang itu porno ya. Jadi berbicara yang tidak senonoh. Itu tidak boleh. Saat kita umroh, saat kita ikhram, kalau itu terjadi omongan-omongan yang jorok, yang menjurus kepada pornografi, atau menimbulkan syahwat dari dirinya atau siapa yang kita ajak bicara itu, ini kita jaga jangan sampai. Gitu. Juga tidak boleh fasik. La rafasa wala fusuko wala jidal, kan gitu Qur'annya. Artinya kita menyebut-nyebut teman dengan sebutan yang tidak baik, itu tidak boleh. Ini misalnya namanya Sukirno dipanggil Gecol. Kalau mungkin di Malang biasanya ada panggilan-panggilan itu yang itu masuk pada fasik, tidak baik, maka saat di sana jangan sampai ya kita panggil nama yang sebenarnya. Nama yang sebenarnya. Berbantah-bantah. Jadi berbantah, otot-ototan gitu ya, bersih tegang gitu. Nah, ini tidak boleh. Oleh karena itu kita banyak istighfar, astagfirullah. Ketika ada sesuatu yang tidak cocok, yang dilakukan atau yang kita lihat dilakukan oleh teman kita atau siapapun, maka tidak boleh kita memulai untuk menyindir, mengolokkan. Tapi kalau mengingatkan dengan baik boleh. Mohon maaf, ini rambutnya jangan ditutup dengan kain itu. Kita saat ini sedang ikhram, boleh. Ibu, kerudungnya jangan dilepas.
Kaos kakinya mohon juga tidak dilepas. Jadi yang menerima peringatan ini terima kasih, tidak boleh bantah. Nanti bantah sehingga terjadi jidal, berbantah, tengkar. Nah ini menjadikan ikhram kita ini terkena dam atau denda. Yang keempat, mengganggu binatang buruan, membunuh binatang liar, kecuali binatang berbahaya. Tapi insya Allah ini tidak pernah kita temui. Tapi ini zaman Nabi, zaman dulu memang banyak ya. Tapi sekarang, tapi tetap kalau toh seandainya ada, kita tidak boleh untuk berburu atau membunuh binatang tersebut. Yang kelima, memotong atau merusak tanaman di tanah haram. Ini kita jaga. Memetik misalnya, ibu-ibu biasanya kalau keluar dari Masjidil Haram itu di dekatnya Hilton itu ada KFC. Nah, KFC di situ ada pagar yang bagus. Di atasnya itu ada tanaman-tanaman bunga gitu ya. Ini dijaga, jangan sampai kita kepingin tak metik gitu ya, jangan sampai. Ya. Jadi memotong atau merusak tanaman. Atau nanti kalau di Arafah itu ada tanaman-tanaman yang kadang-kadang masuk ke tenda gitu, terutama yang reguler. Kalau yang plus insya Allah tidak sampai masuk ke tendanya, tapi di sekitar itu ada tanaman. Jangan sampai kita merusak atau memotong, memetik dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam, mengambil barang temuan kecuali untuk diserahkan kepada yang berwenang. Jadi kalau kita menemukan suatu barang di tanah suci, tanah haram, tidak boleh kita ambil langsung kita masukkan ke tas kita gitu. Kita ambil, kita serahkan kepada askar. Untuk kita serahkan kepada askar yang ada di sekitar Masjidil Haram itu. Nanti oleh askar itu ditaruh di etalase di halaman-halaman masjid itu. Bagi yang pernah merasa kehilangan kemudian dilihat di situ ada miliknya, nanti lapor kepada askar itu untuk diambilkan bahwa itu miliknya, kembali kepada pemiliknya lagi. Yang ketujuh, meminang, menikah atau melangsungkan pernikahan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Ini juga perlu difahami, yang tidak boleh itu adalah pada saat kita sedang berpakaian ihram. Bagaimana kalau selesai umroh, sudah tahallul, pakaian biasa boleh. Misalnya sudah angen-angen mau besanan, kok kebetulan bareng-bareng berangkat ke tanah suci untuk umroh antara kedua belah keluarga itu, maka ditahan, jangan sampai pada saat masih sedang berpakaian ihram. Setelah tahallul silahkan meminang gitu. Atau mungkin melaksanakan akad nikah. Resikonya membawa penghulu nanti ke sana itu. Jadi ini yang sering tidak difahami, sering salah memahami, sehingga pokoknya umroh nggak boleh, haji nggak boleh. Yang tidak boleh ada pada saat sedang berpakaian ihram atau sedang berikhram. Yang kedelapan terakhir adalah hubungan suami istri. Mutlak itu tidak boleh. Saat sedang ihram. Ini kalau sudah tahallul ya seperti biasanya, seperti kita berada di tanah air kalau sudah tahallul. Tapi selama berpakaian ihram harus benar-benar mampu menjaga. Yang kedelapan ini dendanya berat, damnya itu berat. Ya. Kalau yang lain itu tidak terlalu berat. Karena apa? Ini umrohnya tidak sah, hajinya tidak sah. Dan wajib menyembelih seekor unta budana. Umur 6 tahun, jadi beli unta di sana itu. Nah ini yang berat. Gitu. Inilah larangan-larangan saat kita sedang
ihram. Bapak Ibu yang kami hormati, dari 8 butir tadi, ini saya tampilkan dasarnya, dalil-dalilnya. Gitu. Jadi dalil-dalilnya kami sampaikan, supaya Bapak dan itu mantep. Gak boleh potong rambut itu dalilnya apa? Oh, surat Al-Baqarah ayat 196. Gitu. Ya. Larangan memotong kuku, dalilnya mana? Di situ. Surat Al-Hajj ayat 29. Lanjut. Demikian juga ya, berburu. Al-Maidah ayat 95. Dilarang meminang. Nah, hadis riwayat Muslim jelas ya. Dilarang bercumbu atau bersetubuh jelas pada surat Al-Baqarah ayat 198. Lanjut. Jadi para jamaah tidak ragu lagi karena ini sudah tegas dasar tidak bolehnya atau dilarangnya kita melakukan hal-hal seperti yang tersebut di dalam 8 butir tersebut. Demikian juga dilarang memakai wangi-wangian, dasarnya ini. Ya. Dilarang memakai baju, celana, kaos kaki, sarung bagi bapak-bapak. Dasarnya ini. Ya. Jadi tidak boleh pakai apa namanya? Kaifiyah, serban, baju berjahit, pakai sepatu yang menutup mata kaki, sepatu tinggi itu tidak boleh. Nih, tegas di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, disinilah. Kemudian kita perhatikan. Larangan khusus bagi bapak-bapak, bagi laki-laki. Dilarang memakai pakaian yang berjahit. Misalnya baju, kaos, celana pendek, gamis, celana panjang. Adapun sabuk dan jam tangan tidak mengapa. Itu tidak masuk pada pakaian inti. Jadi sabuk dan jam tangan itu kita boleh-boleh saja mengenakan. Yang kedua, dilarang menutup kepala atau wajah dengan sesuatu yang nempel. Yang nempel ini perlu diperhatikan. Misalnya kopiah, peci, sorban, topi, dan mengenakan sepatu yang menutup mata kaki. Ini tidak boleh. Yang tidak menempel contohnya apa? Payung, itu boleh. Di dalam kendaraan, di dalam gedung, di dalam tenda, itu tidak apa-apa. Karena tidak menempel. Tapi yang menempel yang tidak. Lanjut. Khusus bagi ibu-ibu, bagi wanita. Ya, larangan khusus bagi wanita. Dilarang memakai cadar. Dilarang memakai cadar. Yang kedua, dilarang memakai kaos tangan. Bagi ibu-ibu, bagi wanita yang biasa pakai kaos tangan saat ihram dilepas. Yang biasa pakai cadar saat ihram dilepas, ya. Itu. Ya, tapi kalau situasi ini ya pakai masker boleh, ya. Ketika badai, debu, pakai masker boleh. Jadi bukan cadar. Gitu. Oke. Ini khusus larangan-larangan. Habis makan es krim Mas Kaning ya? Kemudian pelanggaran terhadap salah satu larangan harus membayar dam. Ini bila bersetubuh maka umroh hajinya batal dan harus mengulang di masa yang akan datang, di samping membayar dam dengan menyembelih seekor unta budana, yaitu umur 6 tahun. Kalau yang lain ada 3 opsi, pelanggaran. Nanti kita lihat berat ringannya pelanggaran itu saat ihram, gitu ya. Jadi opsi pertama menyembelih seekor kambing. Opsi kedua puasa 3 hari berturut-turut di sana, bukan di tanah air. Yang ketiga opsinya adalah
memberi makan 6 orang fakir miskin. Jadi kalau pelanggaran ringan, ya memberi makan 6 orang fakir miskin. Kalau pelanggaran berat, ya kita terkena agak berat, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Oleh karena itu kita hati-hati, dan insya Allah kalau umroh itu kita berikhram kan tidak lama. Insya Allah tidak sampai terjadi pelanggaran, tapi tetap kita harus berhati-hati. Lanjut. Baik Bapak Ibu sekalian, lanjut terus. Sekarang kita mulai simulasinya, prakteknya gimana? Setelah teori kita pahami, kita terangkan, lalu bagaimana prakteknya tawaf dan sa'i itu? Masuk masjid, maksudnya masuk ke MH Masjidil Haram dengan berdoa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Barulah kemudian kita lakukan tawaf, sholat sunat 2 rakaat, minum air zam-zam, istirahat, kemudian melakukan sa'i. Lanjut, sekarang kita mulai, lanjut. Cara mengerjakan tawaf, ini bapak-bapak dan ibu perlu diperhatikan. Nah, bagaimana? Kita masuk masjid itu. Jamaah memasuki Masjidil Haram dengan dimulai kaki kanan. Nah, sandalnya diambil, dibungkus plastik, di situ tersedia, kemudian kita masukkan ke tas. Kita bawa sandal itu. Sandalnya ikut muter, ikut tawaf nanti. Nah, kemudian kita menuju ke, kita lihat untuk panah yang pertama itu berada di sudut Hajar Aswad. Kita menghadap ke Ka'bah, lurus setentang dengan lampu hijau. Jadi ini lampu hijau. Nah, ini lampu hijau. Lurus dengan sudut Hajar Aswad. Ini sudut Hajar Aswad. Disitulah kita memulai Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian berjalan muter seperti panah kita ini. Nah, berhenti sampai di rukun Yamani ini, ya, memegang sudut rukun Yamani boleh mengusap, tidak usah dicium, ya, atau langsung doa antara rukun Yamani dan rukun Hajar Aswad, antara sini dan sini, ini yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti sampai di sini selesai putaran pertama. Lanjut. Kita lihat putaran pertama selesai. Kita lanjutkan dengan langkah bacaan yang sama menuju putaran kedua. Lanjut. Putaran kedua. Terus sampai 7 kali. Nah, terus 4, 5, ke-6. Perhatikan setelah 6, ya, tetap kita ini berdoa di sini, tapi kita menuju, ya, sudah sampai ke 7 ini, ke tepi untuk menuju ke belakang makam Ibrahim aja. Nah, sholat di 2 rakaat di belakang makam ini, makam Ibrahim. Lurus kita ngambil agak ke belakang. Sholat sunat tawaf itu munfarid, jadi sendiri-sendiri, tidak berjamaah bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi siapa yang datang dulu ambil tempat, siapa yang datang lagi ambil tempat, munfarid, sendiri-sendiri, ya. Setelah itu sambil menunggu temannya untuk menyelesaikan putaran-putaran berikutnya, maka bapak-bapak berdoa, karena itu adalah tempat makbulah doa. Jadi bapak-bapak berdoa untuk dirinya, untuk keluarga dan lain sebagainya, sambil menunggu teman yang lain selesai. Ya.
Nah, ini contoh sholat sunat tawaf. Rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad. Lanjut. Nah, air Zam-Zam. Oke, ini kita setelah selesai sholat, kita minum air Zam-Zam. Lanjut. Kita ikuti terus. Nah, ini istirahat maksudnya sambil, karena apa bapak-bapak dan ibu, ya, balik lagi, istirahat. Kita perlu istirahat sambil menunggu teman yang belum selesai. Jadi, berapa jumlah rombongan kita gitu. Kemarin ketika milad TCU itu rombongannya sampai 160. 60. Ya harus kita tunggu. Saya, Mas Baktiar dan Mutawif yang lain nunggu sampai jangkep 160 baru kemudian kita ajak ke mas'a tempat kita sa'i. Nah, saat menunggu itu apa yang kita lakukan? Berzikir dan berdoa. Karena saat itulah waktu dan tempat makbula doa. Insya Allah doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ini. Jadi itu mengenai tawaf sudah selesai. Nanti kita lanjutkan pada sa'i. Apa ada yang perlu ditanyakan, Bapak-bapak? Kita sampai tawaf dulu. Kalau ada ditanyakan, monggo. Monggo silahkan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar tawaf ini tadi baru mulai dari ihram sampai tawaf. Monggo Bapak Ibu silahkan. Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan sa'i. Mungkin setelah sa'i semuanya selesai, tahallul baru nanti ada yang bertanya. Mungkin gitu Bu Yuning ya. Kita lanjutkan sa'i. Jadi Bapak dan Ibu setelah kita tawaf, sholat tadi, kemudian terus minum air Zam-Zam, kita berzikir, berdoa sambil menunggu teman yang lain, selesai semua, baru kita ke mas'a. Tapi perlu ada tambahan pengetahuan ini. Coba kita perhatikan. Macam-macam tawaf. Gitu. Ada tawaf kudum atau tawaf umroh. Ya. Tawaf pertama kali itu. Oroan iki. Kemudian sing ngongkon ngebom ya presiden dhewe. Untuk untuk B ini ketika kita umroh tidak ada ya. Tawaf ifadah itu ada pada haji. C, tawaf wada itu ada kalau ketika akan pulang. Nah, D itu yang banyak, tawaf sunnah itu sewaktu-waktu. Dan orang yang melakukan sholat tawaf sunnah tidak harus berpakaian ihram. Yang penting menutup aurat. Jadi bapak-bapak dan ibu ke masjid misalnya bapak-bapak pakai sarung, pakai celana, ya, kemeja biasa. Lalu pingin tawaf boleh di situ, ya. Asal memang harus bersuci dulu, punya wudu. Ya, kita lakukan tawaf di situ. Tawaf sunnah ini. Jadi tidak usah kita memakai pakaian ihram, gitu. Tawaf sunnah. Ini. Jadi macam-macam ini. Kalau umroh kita 3 yang kita lakukan A, C, dan D. Kalau haji keempat-empatnya A, B, C, D. Semuanya kita lakukan. Lanjut. Baik. Ini yang perlu diperhatikan lagi.
bersuci dan menutup aurat. Jadi bapak-bapak jangan lupa ketika akan berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i atau umroh atau juga sholat, maka bersuci dulu, bersuci dan menutup aurat. Dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di situ, gitu. Bukan di sudut yang lain. Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Semua jamaah itu seperti itu. Bagi laki-laki pundak kanan terbuka, sesampai di sudut Hajar Aswad, menghadap padanya, isyarat dengan tangan sambil membaca Allah Akbar. Berpaling ke kanan, berjalan sambil berdoa. Ya, minimal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah al-akbar. Sesampai di rukun yamani mengusap atau langsung doa. Rabbana atina fid dunya hasanah tadi. Di antara rukun yamani dan Hajar Aswad doanya adalah doa sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tawaf selesai setelah putaran ke-7, kemudian sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim dan disunahkan meminum air Zam-Zam. Sebelumnya berdoa dulu, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifa' min kulli da'. Nah, ini sudah tahu. Nah, putaran tawaf itu kayak gini loh. Seperti ini tadi itu, panah-panah itu karena banyaknya orang itu langsung. Ya, lanjut. Terus. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Ya. Lanjut. Ini juga perlu diperhatikan beberapa kesalahan dalam tawaf. 1. Memulai tawaf sebelum Hajar Aswad. Jadi bapak-bapak yang berada di depan sudah mengangkat tangan karena sudah setentang dengan Hajar Aswad dan lampu hijau. Kalau yang lain masih belum, jangan ikut angkat tangan, jangan memulai. Ini yang sering terjadi. Yang di depan angkat tangan Allahu Akbar, yang di belakang padahal masih belum sampai di sudut Hajar Aswad ikut angkat tangan. Lah kapan kita memulai? Ya kalau sudah setentang dengan Hajar Aswad dan lampu hijau itu. Tawaf lewat Hijr Ismail ini tidak boleh, karena Hijr Ismail itu termasuk bagian dalam dari Ka'bah. Sedangkan kita tawaf tidak boleh masuk ke Ka'bah. Nah, ini. Ramal lari kecil pada seluruh putaran. Yang disunahkan bagi bapak-bapak adalah 3 putaran pertama. Jadi 3 putaran pertama kalau memungkinkan kita romal, lari-lari kecil. Kalau padat tidak memungkinkan ya namanya tidak memungkinkan, tidak mungkin kita dapat melaksanakan. Lalu menentukan doa khusus pada setiap putaran. Putaran pertama saya harus membaca ini, putaran kedua harus baca ini. Tidak ada ketetapan seperti itu, tapi bukan berarti dilarang, kita boleh. Tapi jangan ada sebuah keyakinan untuk putaran ini harus ini, tidak ada, tapi boleh kita. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar itu ya, yang dibaca sejak Nabi Adam, Nabi Ibrahim juga seperti itu. Ya. Kemudian Allahumma imanan bik wa tasdiqan bi kitabik wa tiba'an sunnati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Silahkanlah baca apa yang lain itu. Lalu mengeraskan suara bacaan pada waktu tawaf dengan teriak-teriak. Kalau toh ada jamaah lain begitu kita jangan. Karena apa? Petunjuk Allah, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qauli. Nah, di situ Qur'annya. Dunal jahri, jangan dikeraskan minal qauli suaranya itu. Ya, kita kelompok kecil bisik-bisik lah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, diikuti. Nah, enggak usah. Rabbana, atina, rame-rame itu enggak. Berdesakan di dekat Maqam Ibrahim atau apa? Berebut ya sampai berdesak-desakan.
kita ngambil yang longgar. Demikian juga berdesakan mencium Hajar Aswad. Nah, itu kalau kita, Nabi sudah memberikan 3 opsi tadi. Kalau kita opsinya ini karena situasi dan memang benar-benar padat di Masjidil Haram, ya tidak usah kita ini berebut untuk mencium Hajar Aswad. Toh dengan isyarat tangan sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan tuntunan Nabi. Maka itu yang kita lakukan. Dan bahaya itu kalau kita berdesakan untuk ke sana itu. Maka kaidah yang dipakai adalah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari bahaya itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat yang besar. Menghindari bahaya. Lalu mengusap Hajar Aswad untuk memperoleh berkah itu. Mengusap, kadang-kadang ada tetangganya titip KTP, minta diusapkan ke situ. Berat itu. Kalau toh seandainya mungkin dan bisa, itu maka di situ adalah perbuatan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah untuk memperoleh berkah. Ya kita mohon kepada Allah akan diberkahi, kita berdoa. Tidak usah nempel-nempelkan apa di Ka'bah dan lain sebagainya. Oke. Ini kelengkapan, baru kemudian kita masuk pada materi sa'i ya. Sa'i karena apa? Umroh itu ikhtosakur, ikhram, tawaf, sa'i, tahallul. Baik, kita lihat cara mengerjakan sa'i. Baik, kita dipandu menuju Bukit Sofa, membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bi. Jadi kita ketika sudah mendekati Bukit Sofa, kita membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada Allahu bi. Kemudian naik ke atas Bukit Sofa, kemudian menghadap ke Ka'bah. Kalau Ka'bah kita sedang di Bukit Sofa itu kita serong ke kiri. Sekarang tidak kelihatan Ka'bahnya itu. Kalau dulu kelihatan. Sekarang sudah ada dinding yang menghalangi itu. Itu. Jadi kita berzikir di sana itu. Ya. Jadi kita naik ke Bukit Sofa, kemudian kita menghadap Ka'bah, kita berzikir. Nah. Berzikir dan berdoa sebelum kita turun untuk menuju Marwah. Kita kan berjalan menuju Marwah, maka kita berzikir sesuai dengan apa yang ada di buku panjenengan itu ya. Jadi doa ketika kita sedang berada di Bukit Sofa maupun di Bukit Marwah. Sebentar kita Mbak Yuni, kalau ada buku doa itu saya kok. Oh, iya, iya Pak Yai. Pertamanya saja, yang di Bukit Sofa. Iya. Oh, iya, iya, iya Pak, sekedap. Iya. Kita mulai dari la ilaha illallah wallahu akbar itu aja. Oke. Jadi bapak-bapak, ibu, ketika kita naik di Bukit Sofa, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah
anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal akhzaba wahda. Baru kita angkat tangan doa. Minimal ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ketika kita naik di bukit Shafa menghadap Ka'bah, la ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal akhzaba wahda. Baru tangan diangkat, berdoa apa yang kita inginkan. Ya. Setelah itu kita turun, ya. Kita turun, berarti kita berada di jalan menuju ke Marwah. Ya. Kita berdoa. Misalnya salah satu doa yang di buku kita, ya, yang di buku kita ini kita ambil hikmahnya supaya apalannya mateng ini, tidak berangkat-berangkat. Ya. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Misalnya itu yang kita baca, ya. Ketika kita sampai di lampu hijau, bapak-bapak romal, lari-lari kecil. Ya, dengan berdoa, Allahumma ighfir warham innaka antal a'azzul akram. Allahumma ighfir warham innaka antallahul a'azzul akram. Ada yang Rabbi ighfir warham, sama saja, ya. Itu ketika di lampu hijau. Terus berjalan lagi, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sampai di atas bukit Marwah, ya. Melakukan seperti pada angka 2, yaitu di bukit Shafa. Hanya ketika kita di bukit Marwah ini, kita serongnya ke kanan. Karena posisi Ka'bah berada di kanan kita, sisi kanan kita. Kalau di bukit Shafa, posisi Ka'bah berada di sisi kiri kita. Apa yang kita baca sama, zikir dulu ya. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal akhzaba wahda. Nah itu. Kemudian doa. Angkat tangan, doa. Nah, diakhiri Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berarti sudah dapat satu, ibu-ibu, bapak. Kita jalan lagi ke Bukit Marwah. Sama doanya, sampai lampu hijau ya Allah maghfir warham innaka antal azizul akram. Kembali kita serong kiri menghadap Ka'bah. Kita lakukan seperti pada yang pertama. Berarti dapat 2. Jadi bukan satu putaran itu 1, tapi dari Shafa ke Marwah 1, dari Marwah ke Shafa sudah 2. Kita lakukan sampai 7 kali, yang berakhir di Bukit Marwah. Jadi berangkat lagi ke Shafa sampai cukup 7 kali. Lanjut terus. Kita lihat. Terus lanjut. Kita lihat. Ini Bukit Shafa. Tapi sekarang kita tidak bisa naik ke sini. Dipagari dengan fiber ya. Dulu orang-orang ke sini banyak yang terpleset. Jadi sekarang dipagari. Itu doanya seperti itu tadi. Zikirnya seperti itu. Oke. Kita lihat sekarang Bapak-bapak dan Ibu. Baik. Yang di bawah itu adalah Bukit Shafa. Yang di atas adalah Bukit Marwah. Titik-titik lampu hijau. Ka'bah, ingat, saat kita berada di Bukit Shafa, maka Ka'bah berada di sisi kiri kita. Saat kita berada di Bukit Marwah, maka Ka'bah berada di sisi kanan kita. Bapak-bapak, jalurnya sini. Dari sini, nah, masuk ya, masuk. Terus sampai di sini, disinilah la ilaha illallah wallahu akbar tadi. Bapak-bapak jalannya di tepi. Terus sampai lampu hijau, Allahumma ighfir warham innaka antal azizul akram.
terus jalan, terus sampai di Bukit Marwah. Melakukan yang sama seperti di Bukit Safa. Nah, terus boleh sampai 7 kali. Yang tengah ini apa? Yang tengah ini adalah untuk kursi roda. Jadi jamaah yang sakit pakai kursi roda di tengah ini. Kemudian kita semua, bapak-bapak dan ibu, calon jamaah haji diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menikmati semuanya itu dengan seperti yang dilakukan Rasulullah. Tapi kalau terpaksa, ya mudah-mudahan tidak ada yang terpaksa. Kalau toh ada, maka pakai jasa kursi roda, jalurnya ada di tengah-tengah. Itu. Yeah. Nah ini coba klik lagi. Kita lihat Bapak, Ibu. Nah ini ada Mas A lantai atas, ada lantai bawah, ya. Kita lihat sama saja. Terus. Ya, itu adalah tempat lari-lari kecil antara lampu hijau ini. Oke, ya ini kita lari-lari kecil. Lanjut. Kita lihat. Terus. Simulasinya kita lihat, ibu-ibu. Nah, ini seperti ini. Terus. Ya. Terus. Kok lanjut ke Banten? Ulangi. Simulasinya sudah dari sini ke sana, terus ya itu satu. Kemudian kembali. Klik. Oh, setuju. Banter ini. Oke. Nah, sampai di sini tahallul. Gunting rambut. Setelah ke tepi di belakang sana, kemudian kita gunting rambut. Nah, itu tahallul. Gunting rambut. Berarti umroh kita ini selesai kalau sudah itu. Lanjut. Tahallul. Selesai sa'i, bertahallul di sebelah pintu Marwah. Dengan memotong rambut. Motongnya beberapa helai saja. Nanti kalau menyempurnakan di tukang potong ya. Nanti setelah selesai, yang penting kita sudah tahallul, yang berarti tidak ada lagi pelanggaran terhadap larangan-larangan ihram. Ini jam 10 kurang 5 materi yang pemaparan saya selesai. Mudah-mudahan ada pertanyaan supaya untuk penegasan. Dan kalau ada yang ragu-ragu dan lain sebagainya, itu nanti bisa di-clearkan di saat atau di kesempatan ini. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu, dan pada saatnya nanti kita berangkat ke Tanah Suci dengan keadaan yang baik, dan haji kita mabrur, umroh kita ini umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. من قلبها شع الضياء ملوحا فكسى الحواضر نوره والبادية. الله أكبر حين يصدح بينها طهر الأذان فكل أذن صاغية. الله أكبر والصفوف توحدت في ساح مكة والقلوب مناجية. الله أكبر والمآذن أشبه بشموخها همما هنالك عالية.